Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara menyiksa kucing. Nah, oleh karenanya saya menjadikan perhatian, siapapun boleh merumat hewan. Panjenengan senang ngerumati pitik, ya silahkan. Panjenengan senang ngerumati manuk, ya silahkan. Panjenengan ngerumati iwak, silahkan. Apapun, sebab setiap manusia pasti hobinya berbeda. Tapi yang menjadikan pertanyaan, kita memelihara burung itu ya harus memelihara hewan, memelihara ciptaan Allah harus diperhatikan. Baik untuk pakannya ataupun minumannya harus diperhatikan. Sebab dalam hikayat ada seorang perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara menyiksa kucing. Dakhalat imra'atun finnar. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara kucing. Ceritanya begini. Kucing di mana-mana, kita tahu pura-pura kucingnya. Ketika kita masih dalam pengawasan kita, ya pasti kucing ya gak berani nyolong. Tapi ketika kita meleng sedikit, ya kucing main embat saja. Misalkan ada seorang ibu rumah tangga misalkan goreng ikan, kemudian ikannya nggak ditutup, sudah digoreng nggak ditutup, kemudian dicuri oleh kucing. Yang salah itu kucingnya apa yang punya rumahnya? Ya kalau seandainya nggak ditutup ya berarti sama saja dengan mempersilahkan ya kucing. Nah, saking mangkelnya perempuan ini, kucing nyolongan akhirnya dimasukkan ke dalam kandang, dikurungi. 3 hari nggak dikeluarkan, nggak dikasih makan, akhirnya mati. Berarti dalam segi perempuan ini masuk ke dalam neraka karena menyiksa kucing. Padahal nilai amal ibadah kita berbuat baik kepada siapapun, sekalipun kepada hewan, sesama makhluk ciptaan Allah, itu hukumnya wajib. Jadi nggak usah khawatir. Apapun nilai amal ibadah kita kepada sama makhluk ciptaan Allah, itu pasti ada nilainya. Allah akan tuliskan. Lalu yang kedua, fa idza qataltum fasinul qitlah. Hadis ini, fa idza qataltum fasinul qitlah. Ketika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan sebaik-baiknya, selayaknya. Jadi jangan disiksa dulu. Misalkan ada orang yang terkena hukum kisos, katakanlah orang yang misalkan kasus narkoba, hukumannya hukuman mati. Apa sebabnya? Sebab kalau seandainya orang yang gembong narkoba itu nggak dihukum mati, bisa-bisa menjadikan korbannya adalah generasi penerus. Makanya pemerintah tegas. Kemudian ada hukum mati. Hukum mati ketika misalkan membunuh oleh aparatur pemerintahan, baik di sini TNI ataupun Polri, itu merupakan aparat. Fa'asinul qitlah, silakan. Tapi bunuhlah dengan selayaknya, dengan yang baik. Jangan misalkan sebelum dibunuh dipukuli dulu. Kalau mau membunuh ya membunuhlah, tapi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disiksa, misalkan kulitnya disisiti pakai silet, rambutnya kemudian dicabuti, kukunya dicabuti dulu. Nah, ini yang gak baik. Sebab bagaimanapun juga hukum Islam ada yang namanya kisos. Ataupun kita sering kadang-kala kita nggak sadar. Secara hakikat ini hadis ini bisa dijadikan oleh misalkan kasat reskim atau bagian intelijen. Man habisahu dulman. Ketika seseorang misalkan man habisau sultan doliman, ada seseorang praduga tak bersalah ataupun tersangka. Biasanya kan Pak, pihak aparat Polri ataupun TNI ketika menangkap terdakwa itu kan ada yang namanya tersangka. Ternyata misalkan tersangka itu bukan pelaku sebenarnya, ataupun bisa jadi pelaku sebenarnya ataupun masih tersangka statusnya. Nah, ketika suatu saat misalkan ditahan oleh Pak polisi ataupun Pak TNI, akhirnya
masuk penjara, di sel. Kalau toh seandainya memang secara dulman, memang secara dolim, itu bukan pelakunya, kemudian dipukuli oleh aparat, meninggal di sel. Kadangkala kalau kita secara analogis, secara hawa nafsu, kita nggak terima. Pasti pihak keluarga pasti nggak mau menerima. Apa sebabnya? Sebab kita nggak mengetahui bagaimana tata cara Allah memberikan predikat orang meninggal mati syahid. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita kembalikan seperti hadis yang barusan, man habisau sultan doliman, orang yang ditahan oleh pemerintah ataupun anak aparat secara dolim, kemudian fadorobahu pamata fi habsihi, misalkan dipukul supaya suruh ngaku, akhirnya meninggal, maka derajatnya orang ini meninggal di sel adalah fahuwa syahidun, orang dalam keadaan meninggal syahid. Jadi ketika Allah mau memberikan predikat meninggal syahid itu caranya ya kadang-kala gak sama dengan penerapan manusia. Kadang-kala keluarga berontak gara-gara Pak Polisi anak saya meninggal. Tapi padahal secara keterangan hakikat Allah, begitulah tata cara Allah memberikan predikat orang itu meninggal dalam mempunyai predikat meninggal mati syahid. Nah, jadi ketika kita membunuh, misalkan faida kota tumpah sinukitlah, ketika pihak aparat ataupun hukum kisos silahkan, tapi laksanakan dengan ya sebaik-baiknya. Apa kesimpulannya? Sebab sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kemudian wa idza dabahtum fasinud dibhah, ketika kita menyembelih hewan yang pastinya hewan yang dihalalkan dalam agama. Sebab tidak semuanya hewan ciptaan Allah itu dihalalkan, ada yang halal, ada yang haram. Ketika wa idza dabahtum fasinud dibhah, ketika kita menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita motong ayam misalkan, ataupun motong bebek, ataupun motong angsa, kemudian sampai kepalanya diputuskan. Jangan. Sebab ini termasuk ta'dib, adalah penyiksaan. Justru keinginan hewan ketika disembelih maka sembelihlah dengan yang baik. Sunnah-sunnah menyembelih itu satu membaca tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga membaca sholawat. Yang keempat, kalau seandainya kita menjadikan wakil dari mudhohi, orang yang kurban, ataupun kita dipasri orang yang akikoh, maka bacalah doa Allahumma hadza minka, Allahumma adimi, Allahumma hadihi. Nah, ya Allah, ini sesembelihan darimu, wa ilaika fataqabbal minhu, maka terimalah dari sesembelihannya siapa. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minhu, dari siapa, sebutkan orangnya. Nah, jadi ini sunnah-sunnah menyembelih. Kalau Imam Syafi'i membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya sunnah, jadi bukan wajib. Ada pendapat yang mengatakan makruh, bahkan ada yang pendapat mengatakan wajib membaca bismillah ketika menyembelih. Jadi silakan, setiap ketika hewan itu dihalalkan bagi kita, maka sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Baca bismillah, kemudian menghadap kiblat, baca sholawat kepada Rasul, baca doa kalau kita memang derajatnya menjadi wakil dari orang yang kurban ataupun orang yang akikoh. Kemudian wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, ketika kita mau menyembelih, maka asahlah pisau ataupun untuk alat menyembelihnya. Di mana-mana rata-rata kita pakai pisau untuk penyembelih, khusus pisau untuk motong. Jangan sembarangan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, asah dulu pisaunya supaya tajam. Apa sebabnya? Sebab ketika seseorang menyembelih hewan, menyembelih ayam misalkan, kemudian pisaunya enggak tajam,
maka termasuk kriteria hukumnya ta'dib. Ta'dib itu adalah penyiksaan kepada hewan. Kalau penyiksaan kepada hewan tetap ada hukumnya haram, maka asahlah pisau dulu. Kalau sudah tajam, diperkirakan coba kertas. Kalau kertas sudah mempan, dia berarti apalagi leher ayam berarti mempan. Jadi jangan asal-asalan. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu, pisaunya asah dulu. Nah kalau seandainya pisau tidak ada, lalu apa saja yang diperbolehkan? Selama alat itu memang tajam selain dari kuku dan gigi, maka tidak boleh. Misalkan ada seseorang kukunya panjang seperti kuku Bima misalkan, kemudian mau menyembelih ayam pakai kukunya sendiri, ya tidak boleh. Sebab kuku bukan termasuk kriteria alat untuk menyembelih. Gigi juga sama, tidak boleh. Ataupun ada tulang saking tajamnya untuk mutus lehernya ayam, akhirnya menyembelih ayam pakai tulang, tidak boleh. Apa sebabnya? Sebab di mana-mana tulang itu adalah makanan saudara kita. Siapa? Golongan jin. Jadi golongan jin itu makannya makan tulang, makanya tidak boleh. Dulu ada orang yang namanya Sumanto, akhirnya makan tulang, ya berarti yang ngalah-ngalahi jin lah. Jadi tidak boleh. Kemudian wal yurid dabihatau, ketika hewan ototnya itu sudah putus, jangan langsung diangkat. Ini biasanya terjadi ketika Idul Adha ataupun menyembelih hewan luar Idul Adha. Nah ketika hewan sudah disembelih, jangan terburu-buru diangkat. Biarkan darahnya habis, biarkan dengan ruhnya ketika keluar semuanya sampai mati temenan. Jadi jangan sampai hewan ketika masih gerak, ada geraknya, kemudian sudah diangkat, sudah dibaleng, sudah kulitnya disisiti, jangan. Apa sebabnya? Ketika hewan itu masih ada napasnya, masih ada geraknya, satu, terkena hukum ta'dib, penyiksaan, hukumnya haram. Yang kedua, dampak akan dagingnya itu ada dampaknya. Mengapa kok orang tua dulu, coba kita perhatikan, daging disimpan di atas apa tempatnya, kayu bakar itu ada namanya hawu, nah, itu dia taruh di atas. Itu kadang-kadang 1 bulan 2 bulan yang masih nggak bau. Apa sebabnya? Sebab ketika menyembelihnya sudah sesuai dengan syariah, kemudian hewan sudah mati temenan, sudah mati betul, baru diangkat. Nah sekarang kadang-kadang kan panitia nggak sabaran. Loh, hewan belum mati temenan wis diangkat, darahnya belum mengalir, belum habis betul, sudah diangkat. Padahal bagaimana pesannya Nabi Ismail kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah ketika Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada putranya Nabi Ismail, ya bunayya, wahai putraku Ismail, inni ara fil manami, sesungguhnya bapak malam tadi itu mimpi, anni adbauka, seakan-akan bapak ini menyembelih dirimu, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Jadi orang yang bijak, orang tua minta pendapat kepada anak. Jadi jangan mentang-mentang kita sebagai orang tua semaunya, hargai pendapat anak. Nah ketika mau disembelih Nabi Ismail, falamma aslama watallahu lil jabin, sudah pasrah. Kemudian apa, bagaimana wasiatnya Nabi Ismail? Sing pertama, antar bito yadaya kaila antoribu. Wahai bapakku Ibrahim, sebelum kau menyembelih saya, tolong ikat kedua tangan saya, ikat kedua kaki saya, supaya saya tidak berontak, supaya saya tidak bergerak. Maka dengan dasar ini, kalau seandainya kita mau menyembelih hewan, kambing ataupun sapi, dianggap kita nggak mampu memegang kakinya, yang nggak usah dipegangi, ya kita pakai tali yang kuat, yang rapat-rapat supaya tidak gerak, tidak berontak. Ini kan dasar sesuai dengan wasiatnya Nabi Ismail. Lalu yang kedua, hadapkan wajah saya ke tanah, supaya ketika engkau melihat menyembelih saya,
kalau melihat wajah saya merasakan kasihan. Makanya ketika kita menyembelih hewan, jadi hadapkan wajahnya itu ke tanah. Jadi hewan itu misalkan kalau lehernya ya hadapkan ke tanah supaya tidak melihat pisau. Yang ketiga, wafuf anif ya baka, wahai bapakku Ibrahim, sing-singkan lengan bajumu. Nah, bagi siapapun yang juru penyembelih, ya lebih baik pakai baju pendek sajalah. Supaya apa? Supaya darahnya tidak mengenai. Kalau darahnya mengenai pakaiannya, darahnya kemana-mana, itu bisa mengurangi fadilah orang yang kurban. Nah, oleh karenanya ini menjadikan dasar bahwasanya kalau kita menyembelih hewan, ya sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah mati temenan, dianggap sudah tidak ada gerak, maka silahkan diangkat. Bahkan ketika menyembelih, tutupi di atasnya pakai daun ataupun pakai apa, yang penting supaya darahnya enggak keluar dari lubangnya. Apa sebabnya? Sebab kaitannya dengan kurban, setiap tetesan darah itu dijadikan malaikat oleh Allah memohon ampunan bagi orang yang berkurban. Nah, ini sekali lagi, wal yurih dabihatahu. Ketika hewan sudah disembelih, biarkan istirahat dulu, biarkan mati sampai mati dengan sendirinya. Jangan sampai hewan belum mati kemudian sudah diangkat, apalagi kepalanya sudah dipenggal. Itu termasuk ta'dib, haram hukumnya, dosa bagaimanapun juga. Sebab berbuat baik kepada siapapun itu hukumnya adalah wajib. Sesama manusia sudah biasa, tapi sama makhluk ciptaan Allah kita termasuk orang yang luar biasa. Nah, jadi menjadikan pelajaran. Jadi ketika kita suatu saat menyaksikan penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita nggak usah ragu, ya kita protes. Kalau memang pisaunya nggak tajam, maka diasah dulu. Jadi jangan langsung main sembelih saja. Kemudian kalau kita menyembelih hewan, wala yaqta'u minha syai'un hatta tamuta. Jangan mengambil daging ataupun memotong tubuh hewan sehingga ia belum mati, jangan dipotong. Apa sebabnya? Sebab ketika ada pendapat yang ketika hewan itu masih hidup kemudian anggota tubuhnya sudah dipotong, maka yang dipotong itu hukumnya jipah. Jipah itu adalah bangkai. Kalau hukumnya bangkai berarti hukumnya ya haram. Lalu wala yuhaddu sikin kibalatiha. Jangan ngasah pisau di depan hewan, hargai hewan. Kadang-kadang kita tidak ngasah pisau di depan hewan. Ya hindari, yuk kasihan lah. Kalau kita ngasah pisau, ya jauh dari hewan. Kemudian hewan yang disembelih dengan hewan yang belum, jauhkan supaya tidak melihat. Nah, ini anjuran-anjuran hadis yang ke-17 ini, bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah berbuat baik kepada siapapun, jangan memandang bulu. Sesama makhluk ciptaan Allah kita diwajibkan berbuat baik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.